Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis saintifik, yakni Bapak Syamsul Arifin alladzi sami'na wa ta'na. Dan yang saya hormati teman-teman yang senasib seperjuangan alladzi ahbabna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat beliau kita bisa bertatap muka bermuajah di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya salawat wassalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dari zaman Edan menuju zaman Zedan, yang mana kita rasakan pada malam hari ini. Langsung saja di sini saya akan mereview tentang hadis kematian dan kebangkitan, yang mana kematian, kebangkitan, dan amal perbuatan itu adalah tiga konsep yang sangat erat kaitannya dalam ajaran Islam. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan peralihan menuju kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Kebangkitan yang terjadi pada hari kiamat merupakan saat di mana setiap amal perbuatan selama hidup akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia sangat mempengaruhi keadaan seorang pada saat kematian dan kebangkitan. Dalam perspektif Islam, umat Islam diajarkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dalam amal soleh yang kelak akan menjadi bekal di kehidupan setelah mati. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketiga konsep ini. Kematian adalah takdir yang pasti bagi setiap umat manusia, dan meskipun merupakan peristiwa yang menakutkan, kematian dalam Islam dipandang sebagai proses alami dan bagian dari perjalanan hidup yang lebih panjang. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi yang bunyi hadisnya begini, tapi ini langsung ya bisa dilihat di kitab Al-Bukhari. Ini langsung saja artinya bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Ini menegaskan bahwa kematian ialah suatu yang tidak bisa dihindari, namun bukanlah akhir dari kehidupan. Sebaliknya, kematian merupakan awal dari kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan setelah mati yang akan dimulai dengan kebangkitan. Jadi kebangkitan adalah peristiwa yang terjadi pada hari kiamat ketika setiap amal perbuatan dilakukan selama hidup akan dihitung dan diperhitungkan dengan sangat teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan sesungguhnya amal-amal perbuatan akan diperlihatkan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang amalnya baik, ia akan mendapatkan kebahagiaan, dan barang siapa yang amalnya buruk, ia akan mendapatkan keburukan. Kebangkitan bukan hanya sekedar kebangkitan fisik, tetapi juga kebangkitan moral dan spiritual. Setiap amal baik yang dilakukan dengan niat ikhlas dan menjadi bekal bagi seseorang untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, sedangkan amal buruk akan berakibat pada hukuman. Jadi setelah kematian teman-teman, itu ketika kita sudah mati, maka ada beberapa tulang yang mana ada juga bagian tulang belakang ini setelah mati, ada yang namanya cervical spine, yang mana ini adalah 7 tulang leher pertama di sini, dimulai dari dasar tengkorak sampai bahu, memberi fleksibel dan mendukung kepala. Jadi yang bergerak-gerak ini merupakan cervical spine. Ada juga thoracic spine, yang mana ini terdiri dari 12 ruas tulang belakang bagian dada
terhubung dengan tulang rusuk, memberi stabilitas dan melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Ada juga lumbar spine, yang mana ini merupakan 5 tulang punggung bagian bawah. Ini berfungsi untuk menanggung beban tubuh dan memungkinkan gerakan membungkuk atau memutar. Ada juga yang sacrum, yang mana ini tulang bagian belakang terletak di bawah tulang pinggang. Nah, ini terdiri dari 5 ruas yang menyatu. Menghubungkan tulang belakang dengan panggul. Ada juga coccyx, yang mana ini disebut juga tulang ekor. Merupakan sisa evolusi ekor, berperan dalam menopang otot ligamen panggul. Dan yang terakhir ada coccyx, yang mana ini merupakan disebut juga tulang ekor. Ini berperan dalam menopang otot. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.